Halo semuanya, perkenalkan nama aku Kayla Gabriel Hadiwijaya. Pada kesempatan kali ini, aku mau mengajak kalian untuk belajar bersama-sama mata kuliah Introduction to Statistical Programming, khususnya materi Regression Models. Sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa sih itu model regresi? Model regresi adalah suatu rumus atau persamaan matematis yang digunakan untuk menjelaskan hubungan atau memprediksi nilai antara satu variabel terikat atau dependent, biasa diwakili dengan huruf Y, berdasarkan satu atau lebih variabel bebas, atau independent yang biasa diwakili dengan huruf X. Maksudnya apa sih? Nah, kadang ada beberapa hal di dunia ini tuh yang saling berhubungan. Misalnya, kita mau memprediksi gaji seseorang berdasarkan lamanya dia bekerja, tingginya tingkat pendidikannya, dan jabatan dia di perusahaan. Atau kita mau memprediksi nih, em, besarnya nominal barang yang dia belanjakan atau harga barang yang dia belanjakan berdasarkan dengan gaji yang dia dapatkan dari pekerjaannya. Nah, dari sini kita bisa mengetahui X-nya adalah gajinya. Jadi, gajinya ini akan mempengaruhi Y-nya. Apa yang dipengaruhi? Harga beli barangnya. Apakah semakin tinggi gajinya berarti harga barangnya semakin mahal? Atau semakin tinggi gajinya malah barangnya biasa aja gitu, nggak tambah mahal gitu. Jadi kita mau tahu nih, berapa atau prediksi, berapa sih harga barang yang akan dia beli kalau gajinya seberapa gitu. Kita bisa menggunakan regresi ini untuk memprediksi nilai Y tersebut. Atau untuk mengetahui apakah ada hubungannya antara gaji sama harga barang yang dia belikan gitu. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa Y itu adalah sesuatu yang dicari, sesuatu yang diprediksi, atau sesuatu yang dipengaruhi. Sedangkan X adalah sesuatu yang mempengaruhi si Y tersebut gitu. Nah, dari sini, Y itu hanya bisa ada satu saja, sedangkan X itu bisa ada lebih dari satu. Nah, rumusnya seperti apa? Rumusnya adalah Y sama dengan B0 ditambah B1 kali X1 tambah B2 kali X2 dan seterusnya gitu. Dari sini kita bisa melihat nih, X-nya bisa lebih dari satu gitu. Cara bacanya kayak gimana? Cara bacanya adalah kita mau mencari nilai Y berdasarkan B0. B0 ini adalah intercept atau nilai Y saat semua X sama dengan 0. Misalnya kayak tadi contoh gaji, misalnya gajinya 0, kira-kira berapa harga barang yang bisa dia beli walaupun gajinya 0. Nah, itu adalah intercept. Jadi nilai Y walaupun X-nya 0 gitu. Ditambah sama B1 dikali X1. B1, B2, dan B seterusnya itu adalah koefisien regresi, menunjukkan pengaruh tiap X terhadap Y. Nah, X1, X2, dan X seterusnya ini yang akan kita cari bersama intercept untuk tahu seberapa besar pengaruh si X ini atau B ini terhadap si Y gitu. Nah, X-nya seperti yang tadi udah aku bilang, pengaruh atau hal yang mempengaruhi si Y tersebut. Mungkin sekarang belum ada gambarannya, tapi ketika nanti kita ke RStudio, mungkin akan lebih, oh ini loh maksud dari rumus tersebut, gitu. Nah, fungsinya apa? Seperti yang tadi udah bilang, pertama untuk memprediksi nilai, terus yang kedua pemahaman hubungan, terus yang terakhir adalah pengambilan keputusan. Digunakan dalam bisnis, ekonomi, ilmu sosial, dan lain sebagainya. Mungkin yang lebih relevan nih dengan perusahaan itu kalau contohnya seperti ini. Perusahaan itu mau tahu berapa tingkat pembelian masyarakat kalau misalnya nilai iklannya seberapa, nilai atau harga barangnya seberapa, dan juga desain produknya seberapa gitu.
Nah, jadi yang mau dicari atau Y-nya itu adalah jumlah pembelian masyarakat, sedangkan X-nya itu adalah harga, desain, dan juga iklan gitu. Nah, dari situ kan perusahaan bisa membaca pola atau tren yang dihasilkan dari regression tersebut. Jadi perusahaan bisa mengambil keputusan. Oh, iklannya harus dinaikin. Oh, iklannya biasa aja deh gitu. Jadi dari sini hasil dari regression ini bisa membantu seseorang menyimpulkan sesuatu atau mengambil suatu keputusan gitu. Biasanya regression ini digunakan untuk em, ketika perusahaan atau ketika seseorang melakukan penelitian. Gitu. Nah, yang kita akan bahas di sini adalah linear regression. Nah, rumus di sini itu rumus yang tadi udah aku bahas. Nah, pengertian linear regression sama aja sih seperti pengertian model regression, yaitu memprediksi nilai variabel Y berdasarkan nilai variabel X gitu. Nah, untuk membuat garis seperti ini atau diagram seperti ini, kita itu butuh least square method. Jadi least square method itu adalah ketika kita bisa membuat garis dari error yang paling sedikit. Kalau misalnya dilihat dari gambar ini, dia perkumpulan poinnya ada di sekitar sini. Jadi errornya itu lebih kecil di sini. Makanya garisnya ada di sini gitu. Errornya segini doang garisnya. Tapi kalau misalnya perusahaan atau bukan perusahaan. Kalau misalnya garisnya ada di sini, errornya akan besar sekali gitu. Makanya ada least square method ini untuk bikin garisnya itu sesuai sama tren yang ada, yaitu dibikin pada hal yang poinnya itu mengumpulnya di sekitar mana. Nah, formulanya itu kalian harus pakai rumus LM dalam kurung Y, sorry, LM dalam kurung Y, terus ini ada kayak gelombang, X1 tambah X2 dan X berikutnya gitu, X terusnya. Nah, ini model cuma nama aja sih. Kalau misalnya nggak dikasih model juga nggak apa-apa. Kalau kalian mau langsung lans, run si LM-nya aja, itu juga nggak apa-apa. Nanti kita bahas lebih detail di RStudio. Terus summary ini buat tahu nanti nilai intercept-nya, nilai X-nya, dan lain sebagainya. Nanti hasilnya akan dimasukkan ke rumus yang tadi, yang Y sama dengan B0 dan seterusnya. Nah, untuk linear regression, kita harus mengetahui adanya correlation. Correlation itu menggambarkan korelasi satu dengan yang lainnya, di mana kalau satu itu berarti positif, berarti sama. Misalnya harganya tinggi berarti karena gajinya tinggi gitu. Sedangkan kalau negatif atau minus satu itu correlationnya berarti harganya rendah karena gajinya rendah gitu. Jadi sama-sama negatif gitu. Nah, di perhitungan ini atau di perhitungan regression itu juga ada R-square namanya, di mana ini untuk mengetahui seberapa bagus sih model atau data yang kita miliki, seberapa dapat diandalkan. Kalau mendekati nol berarti regresinya bad atau datanya kurang dapat diandalkan, sedangkan kalau mendekati satu itu berarti regressionnya bagus. Sekarang kita akan coba aja langsung ke RStudio-nya supaya punya gambaran yang lebih enak gitu. Nah, kita di RStudio itu bisa pakai data yang disediakan oleh RStudio maupun kita pakai data kita sendiri gitu. Nah, gimana kalau pakai data RStudio? RStudio itu punya banyak data, bisa Diamonds, bisa MTCars, dan lain sebagainya gitu. Kali ini aku mau coba demoin yang data Diamonds. Tapi gimana kalau kita punya data pribadi, misalnya data dari penelitian kita atau data dari perusahaan kita gitu. Nah, itu tetap bisa banget kita masukin. Caranya kita ke Session, terus set working directory, choose choose directory, terus kalian pilih mana foldernya. Kalau aku di sini aku mau pakai data quiz 1, terus aku open. Nah, nanti di bagian sini filesnya akan berubah. Dia akan memasukkan atau menunjukkan data yang mau kita masukin. Nanti kita tinggal panggil aja datanya. Caranya adalah read CSV.
Dalam kurung datanya namanya apa? Misalnya aku mau pakai yang Titanic, dikasih aja namanya apa sih gitu. Nanti tinggal kalian run aja gitu. Oke, jangan lupa juga kalau misalnya datanya di sini harus CSV karena kalau misalnya Excel itu datanya nggak akan kebaca. Jadi wajib CSV gitu. Tapi sekarang aku mau pakai yang data Diamonds dulu. Ini adalah data yang disediakan sama RStudio. Terus di sini kita ada perintahnya disuruh bikin regression yang isinya adalah karat, depth, table, X, Y, dan Z. Itu ada di sini. Di sini ada karat, ada depth, table, price, X, Y, dan Z. Dimana kita di sini disuruh untuk nyari price-nya. Nah, tinggal pakai rumus yang tadi, yang LM dalam kurung Y. Karena di sini kita disuruh nyari price-nya, berarti Y ini adalah price-nya. Jadi kita masukin di sini price. Tapi yang perlu kalian ingat adalah di sini kita pakai data tabel. Oleh karena itu, ketika kita mau tulis price, kita nggak bisa cuma tulis price aja. Karena kalau kayak gini, dia nggak akan bisa baca. Oleh karena itu, supaya dia bisa baca, kita harus masukin dulu nama tabelnya apa. Karena di sini nama tabel kita adalah diamonds, kita masukin nama tabelnya. Terus dolar, kolom yang mau kita ambil. Di sini karena Y-nya adalah price, berarti kolom price yang kita pilih. Jadi ketika kita pilih, kita diamonds, dollar, price. Terus, jangan lupa gelombangnya, kita masukin X kita. X kita pertama ada karat, berarti sama kayak price tadi, kita cari yang karat. Terus karena X-nya lebih dari satu, berarti ada plusnya, teman-teman jangan lupa. Plus kedua adalah debt, jadi kita tinggal tulis lagi diamonds, dolar, kita cari yang debt. Terus masih ada lanjutannya, tabel, jangan lupa diamonds lagi, dolar lagi, terus tabel, dan seterusnya sampai Z. Nah, kita udah dapet, kita bisa run jawaban kita. Kalau run, kita harus control enter ya teman-teman, gak bisa langsung enter. Jadi kalau enter langsung, itu dia cuma turun ke bawah. Sedangkan kalau control run, dia akan ngerun jawabannya ke konsol sini. Gitu. Nah, kita dapat intercept, dapat diamonds-nya berapa, karatnya berapa, depth-nya berapa, table-nya berapa, X, Y, dan Z-nya berapa. Nah, angka ini yang nanti akan kita masukkan ke persamaan ini. Persamaan ini tuh sama yang kayak yang tadi Y sama dengan B0 tambah B1 kali X1 itu loh teman-teman. Kalau teman-teman lupa. Nah, ini kan kalau misalnya langsung ya. Kalau langsung kita cari LM, dia itu nggak akan munculin si R-square-nya. Nah, kita bisa masukin dia sebagai misalnya regression sama dengan LM. Baru kita panggil summary dari regression. Nah, di sini datanya menjadi lebih lengkap dan dia juga memunculkan si R-square-nya. Di sini karena R-square-nya 0,8592, berarti ini menunjukkan mendekati 1, artinya angka yang kita punya ini adalah angka yang bagus gitu, dapat diandalkan. Nah, sekarang kita tinggal masukin aja sesuai sama ini. Aku copy aja supaya cepat. Ini udah aku copy ya teman-teman supaya cepat berdasarkan data yang kita dapetin. Nah, di sini itu angkanya kayak gimana aja sih Kak cara bacanya gitu kan. Nah, di sini dia bilang kalau karatnya itu 10.600 sekian. Maka 10.600 sekiannya itu kita kasih oh iya, kita kasih ke X1.
Kenapa X1? Karena karat itu posisinya X1 gitu. Ini X2. Terus di sini hasil dari depth itu 203 kita kaliin sama X2. Terus di tabel itu dia 102 kita kaliin sama X3. Terus yang X itu 1315 kita kaliin sama X4. Dan seterusnya Y X5 dan Z X6 gitu. Jadi hasil dari estimate ini kita masukin sesuai dengan dia itu X berapa atau dia pengalian berapa. Karat sama karat, depth sama depth, tabel sama tabel, X sama X, dan seterusnya. Nah, sedangkan yang intercept ini, dia itu kan B0-nya kan. Jadi dia tidak ada variabel di belakangnya. Jadi tinggal kita masukin aja, karena dia itu adalah intercept-nya gitu. Nah, jangan lupa kalau misalnya di sini minus, teman-teman masukinnya juga minus di persamaannya, bukan plus. Jadi datanya disesuaikan gitu. Nanti kita bisa mencari tahu nih, misal karatnya itu 0,23, depth-nya 61,5. Terus tabelnya 55, X-nya 3,95, Y-nya 3,98, dan juga Z-nya 2,43. Kita mau cari tahu kira-kira kalau karatnya segitu, tabelnya segitu, dan lain sebagainya, price-nya berapa? Nah, kita bisa cari caranya ini tinggal kita kontrol enter. Nah, kita dapat nih angkanya. Dari hasil ini, kita tahu bahwa kalau karatnya 0,23, terus depth-nya 61,5 dan seterusnya, harga diamond-nya itu adalah 346. Yang perlu diingat di sini teman-teman adalah ini adalah suatu prediksi ya. Jadi bukan berarti pasti. Prediksi ini atau regression ini dihasilkan dari data yang kita berikan gitu. Jadi RStudio ini membaca berdasarkan dengan data yang sudah kalian berikan. Berdasarkan data yang sudah kalian berikan, dia membuat suatu tren atau membuat suatu pola. Makanya muncullah hasil ini gitu. Nah, kita juga bisa bikin pakai rumus mungkin supaya lebih gampang gitu pengisiannya. Pertama, kita bisa pakai predict price. Ini namanya, teman bisa ganti nama apapun, mau price aja juga boleh. Terus function dan lain sebagainya. X1, X2, X3, X4, X5, X6 ini karena dia emang kan sesuai kan. Ada 6 variabel, ada 6 X, jadi dimasukkan. Supaya nanti ketika kita cari predict price-nya, kita bisa ada 6 variabel gitu. Terus di predict price sama dengan ini kita masukin rumus yang tadi udah kita tulis, yang Y sama dengannya. Terus return predict price supaya dia kebaca. Terus tinggal kita run, control enter. Jadi nanti kalau kita mau cari nih langsung, ini kan kalau kayak gini caranya susah ya, kita harus ubah satu-satu. Nah kalau kayak gini kan kita bisa tinggal langsung. Misalnya karatnya, aku ambil satu data di sini, misalnya karatnya 0,22, terus eh dipnya 59,3, terus 62,62, terus 62, 3,91, 3,88, dan 2,31. Nah, dari sini kita bisa run. Nanti dia langsung menghasilkan suatu hasil gitu. Ternyata harganya nanti kurang lebih adalah 10,84 sekian gitu dari hasil yang udah dia cari gitu. Sekian dari aku, teman-teman. Aku berharap banget semoga materi yang aku bawakan hari ini bisa berguna buat teman-teman dan bisa membuat teman-teman
semakin lebih mengerti materi regression ini.